Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan kita. Sepanjang bulan ini di GKIM Hosana kita belajar tentang surat Efesus. Sebuah surat yang indah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika kita membaca surat di dalam Alkitab kita, saya pikir sesuatu yang baik kalau kita membayangkan diri kita sebagai orang yang pertama kali menerima surat itu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus adalah rasul yang saat itu sedang dipenjara. Jemaat Efesus pernah dilayani oleh Paulus selama bertahun-tahun lamanya. Waktu Paulus pergi dari Asia Kecil, kemudian menyeberang, ada panggilan Makedonia. Paulus menyeberang ke sana, kemudian Paulus melayani jemaat di Efesus ini. Jemaat di Efesus dilayani bertahun-tahun, kemudian terjadi kebangunan rohani, tetapi juga ada penganiayaan. Paulus harus pergi ke tempat lain, dan Paulus yang mereka kasih tidak bisa bersama-sama dengan mereka lagi. Tetapi ada satu kesempatan ketika Paulus melakukan perjalanan misinya yang kedua. Jemaat penatua jemaat Efesus bertemu dengan Paulus. Dan dalam pertemuan itu mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan ketemu dengan Paulus lagi. Dan mereka sedih, mereka mengasihi Paulus, Paulus mengasihi mereka. Dan itulah gambaran jemaat yang dikasih Paulus. Nah, saat ini Paulus sedang dalam penjara. Di dalam penjaranya Paulus menulis surat-surat pastoral kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi dan layani, termasuk jemaat Efesus. Sebetulnya tidak terlalu banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus mengingat kondisi pada zaman itu. Tapi di antara surat-surat yang tidak banyak ini, jemaat di Efesus ada dalam pikiran Paulus, dalam hati Paulus, sehingga Paulus menulis surat kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu surat-surat tidak seperti sekarang ini ya. Kita pakai email, satu klik kemudian udah nyampe. Butuh waktu lama sekali untuk surat itu sampai. Ditulis juga dengan papirus, perkamen begitu ya. Itu sesuatu bukan pekerjaan yang mudah juga. Dan ketika jemaat di Efesus menerima surat itu, kita bayangkan. Kalau kita jemaat di Efesus menerima surat dari rasul yang kita kasih, apa yang akan kita rasakan? Kita ingin mendengar Rasul Paulus menulis surat pada kita. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus? Dan surat Efesus adalah termasuk surat sirkular. Artinya bukan hanya dibacakan di satu jemaat saja, tapi di beberapa tempat di daerah Efesus itu. Dan jemaat menanti-nantikan Paulus akan berbicara apa kepada mereka. Kita sudah belajar dari awal dari Efesus pasal yang pertama. Surat Paulus ini seperti style Paulus biasa. Paulus itu bagian depan akan bicara tentang doktrinal, bicara tentang pengajaran-pengajaran. Karena dia ingin mengokohkan jemaat kepada pengenalan akan firman Tuhan yang mantap. Tetapi bagian kedua Paulus bicara tentang penerapannya. Khususnya di surat Efesus ini kira-kira bisa dibagi dua. 1-3, Efesus 1-3 bicara tentang doktrin, tentang pengajaran. Tetapi Paulus tidak berhenti di situ. Paulus kemudian bicara tentang bagaimana sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman dan pengenalan Allah yang demikian, bagaimana kita hidup. Itulah pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Bagian pertama Paulus bicara tentang kekayaan rohani kita dalam Kristus. Dan tentang kesatuan gereja. Bagian berikutnya bicara tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mewarisi kekayaan rohani itu sebagai gereja, sebagaimana yang diajarkan Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menelusuri 3 tema sebelumnya ya di jemaat di tempat ini. Dan hari ini kita masuk ke Efesus pasal 4, yaitu bagian yang atas di sana, membangun tubuh Kristus. Kita sudah mulai masuk ke bagian penerapan dari surat ini. Sungguh suatu kesempatan yang baik sekali seperti di jemaat tempat ini kalau kita bisa menelusuri Alkitab bagian demi bagian dan mencerna dan kita bisa mempelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan secara berurutan seperti ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan review sedikit kemudian kita masuk ke bagian penerapan ini. Di dalam bagian yang pertama, bagian pengajaran, apa intinya? Intinya Paulus sedang menceritakan pada mereka supaya jemaat tahu betapa kayanya mereka berdasarkan apa yang Kristus sudah lakukan. Dikatakan ayat 18 pasal 1, supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Paulus kemudian menjelaskan kekayaan rohani kita. Saya berharap semakin lama kita jadi orang Kristen, kita bukannya semakin
terbiasa dengan hal-hal ini, tetapi menjadi semakin kagum kepada betapa luar biasanya pengharapan yang kita miliki. Bagian pertama berbicara tentang itu, tetapi juga berbicara tentang gereja. Kita ingat bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat perantauan. Ada banyak orang Yahudi perantauan di sana. Paulus waktu melayani Efesus juga melayani pertama-tama di sinagoge orang Yahudi. Beberapa orang percaya di sana. Tetapi kemudian Paulus melakukan pelayanan di kota di mana banyak orang-orang bukan Yahudi yang datang. Nah, jemaat yang terbentuk, jemaat orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan ini menimbulkan kebingungan. Bagaimana saya harus berelasi dengan orang-orang bukan Yahudi ini? Orang bukan Yahudi juga bingung bagaimana berelasi. Dan kemungkinan ada friksi di sana. Sehingga begitu Paulus mendengar tentang hal ini, Paulus kemudian juga menceritakan bagaimana kita mesti memandang diri kita sebagai gereja. Pasal 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Orang-orang non-Yahudi itu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Punya status yang sama, punya keluargaan yang sama. Jadi kalau kita membaca surat itu seperti orang mendengarkan orang telepon tapi dari satu sisi. Kita nggak tahu dari sisi yang sana ngomong apa begitu ya. Misal kalau kita dengar orang telepon bilang, oh ya baik, kira-kira orang di sana ngomong apa? Oh gimana kabarnya begitu ya misalnya gitu. Tapi kita tidak mendengar kata-kata itu. Nah ketika kita baca surat-surat Paulus kita juga perlu memikirkan begitu. Paulus nulis begini itu karena ada apa ya begitu ya. Namanya juga surat. Ada satu situasi khas di sana. Ada satu situasi di mana ada ketidakharmonisan di dalam jemaat antara jemaat Yahudi dan bukan Yahudi. Sehingga di dalam bagian pertama Paulus banyak bicara bahwa kita itu satu. Kristus merontohkan tembok-tembok pemisah dan sebagainya. Itulah bagian pertama, dan bagian pertama itu ditutup dengan satu doa yang indah sekali dari Paulus. Supaya kehidupan jemaat berdasar dalam kasih. Mengenal betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih Tuhan itu. Ini ditujukan untuk semua orang-orang yang percaya Yahudi maupun bukan Yahudi. Kalau mereka betul mengenal kasih Allah, mestinya mereka akan menjadi lebih mudah membagikan kasih itu kepada rekan-rekan jemaatnya. Itulah bagian pertama. Bagian kedua yang akan kita pelajari sekarang ini, pasal 4, dimulai dengan ayat pertama, sebab itu. Nah, kata sebab itu sebab dari apa? Sebab dari pasal 1 sampai pasal 3 ini. Sebab kita diberi kasih karunia begitu rupa, sebab kita semua dipanggil sebagai satu tubuh. Karena itu aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Satu hal kita memahami doktrin yang benar dan itu penting. Tetapi satu hal lain yang penting lainnya adalah bagaimana pemahaman itu mengalir keluar, meluber dari otak kita, masuk ke dalam hati kita dan mempengaruhi hidup kita. Hidup berpadanan dengan apa yang kita yakini. Dan itulah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Efesus penerima suratnya. Di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16 kita akan mempelajarinya pada hari ini. Adalah petunjuk Paulus tentang bagaimana kita hidup berpadanan dengan panggilannya sebagai gereja Tuhan. Ada 3 hal besar yang Paulus katakan. Yang pertama, untuk berpadanan dengan panggilan itu bagaimana kita harus bersikap. Apa dasarnya? Dan ketiga, karunia yang Tuhan berikan bagi kesatuan jemaat. Kita akan pelajari bagian demi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama tentang sikap bagi kesatuan. Bagaimana hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan di dalam gereja. Efesus 4 pasal 4 ayat 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Inggris, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca deretan kata-kata sifat ini, kita bisa cenderung baca cepat-cepat, sudah tahu begitu ya, kita lewat begitu. Tapi mari kita lihat pelan-pelan, karena ini nasihat Paulus yang tahu situasi jemaat itu, dan Paulus memberikan di antara semua kata sifat yang lain, Paulus memberikan kata-kata ini. Rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Kira-kira susah atau gampang Bapak Ibu sekalian?
Rendah hati, lemah lembut, sabar, kemudian bearing one another in love. Beberapa di antara kita mungkin pernah membaca satu buku yang bagus sekali, ditulis oleh D.A. Carson, judulnya The Difficult Doctrine of the Love of God. Ya, ada yang udah pernah membaca? Jadi biasanya kalau kita bicara tentang doktrin, apa doktrin yang biasa kita sebut susah? Difficult doctrine. Akhir zaman begitu ya, rasanya spekulatif ini apa begitu ya. Itu susah, difficult doctrine. Tapi menariknya D.A. Carson menuliskan The Difficult Doctrine of the Love of God. Kadang-kadang kita pikir kasih Tuhan itu ya sudah tahulah begitu. Tidak, begitu kita mendalami kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang demikian mengasihi kita itu bagaimana kita bisa memahaminya. Betapa panjang dan lebar dan dalam, lebih daripada pengetahuan kita. The Difficult Doctrine of the Love of God. Buku yang indah ditulis oleh Carson. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin perlu ditulis buku yang kedua. Judulnya The Difficult Practice of the Love of the Christians. Praktek yang susah, jadi bukan cuma doktrin yang susah, tetapi praktek yang susah dari kasih Kristen. Suatu saat saya lagi berbagi topik dengan teman saya untuk membawakan topik-topik di persekutuan. Siapa bawain tentang saat teduh, siapa bawain tentang doa dan sebagainya. Kemudian salah satunya adalah topik tentang bersekutu, satu sama lain sebagai keluarga Tuhan. Teman saya buru-buru milih topik persekutuan, katanya ini diantara yang lain-lain ini yang paling gampang katanya. Dia bawakan itu. Begitu dia persiapan, dia bilang, waduh saya nyesel, saya ngambil topik ini. Karena susah katanya. Enak gampang diomongkan, tetapi susah diterapkan begitu ya. Aduh ketika dia membicarakan hal-hal itu banyak berbicara tentang dirinya. Demikian juga topik-topik ini di dalam gereja bersama-sama ini. Di dalam kehidupan bergereja tentu ada sesuatu yang terjadi. Dan mari kita merefleksikan difficult practice ini. Ya. Saya dari STT Bandung, rekan-rekan mahasiswa biasanya ada latihan khotbah di kapel begitu ya. Jadi mereka gantian khotbah di kapel. Biasanya kalau khotbahnya berkaitan dengan mengasihi satu sama lain, kalau yang pengkhotbahnya ngomong sesuatu, mahasiswanya tengok-tengokan begitu ya. Itu artinya ya dia ngomong doang begitu ya. Kita yang ngalami di asrama kayak apa gitu nyebelinya begitu ya dan sebagainya. The difficult practice of the love of the Christians. Ini sesuatu yang tidak mudah. Mari kita lihat apa saja nasihat tidak mudah dari Paulus ini. Yang pertama, Paulus memerintahkan kita untuk menjaga kesatuan jemaat itu kita perlu menjaga hati yang rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati lawannya adalah tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong. Ada banyak kondisi-kondisi ketidakenakan terjadi dalam jemaat karena ada orang-orang yang sombong, yang minta dihormati. Entah karena senioritasnya, entah karena macam-macam, butuh dihormati. Nah, orang-orang yang sombong ini sebetulnya orang-orang yang punya masalah dengan konsep diri. Kalau dia punya konsep diri yang sehat, maka dia tidak akan minta orang-orang menghormati dia. Dia sudah cukup menghormati dirinya sendiri. Kalau orang sombong itu biasanya hormati saya dong, pandang saya dan sebagainya. Itu karena punya masalah. Dan ini seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Ketika dia tidak merasa cukup dihormati, maka mulai timbul beberapa hal. Lemah lembut, nasihat Paulus yang kedua, gentleness. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lemah lembut itu adalah salah satu ciri-ciri karakter yang kuat. Hanya orang yang punya karakter yang kuat yang bisa lemah lembut. Orang yang punya karakter yang kuat itu punya keluasan untuk menampung orang lain, termasuk orang lain yang berbeda. Dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak merasa harus memaksakan kehendak saya. Ada perkataan dalam bahasa Inggris, my way or the highway. Ya. Artinya, kamu mau ikut jalanku, caraku, my way, atau highway. Di sana ada jalan itu. Kalau nggak ikut jalanku, keluar sana ke jalan raya, begitu maksudnya begitu. Ikut jalanku atau nggak usah di sini aja, begitu. Itu gambaran orang yang tidak lemah lembut, tapi orang yang memaksakan ini. Paulus tahu dalam jemaat ada yang begini, kemudian Paulus praktekkan kelemah lembutan, peka terhadap situasi dan kebutuhan orang lain. Sabar, ini makin lama makin susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sabar itu bukan sabar menanti begitu ya, nungguin antrian begitu, bukan itu. Sabar itu adalah sedia menanggung kesusahan, menanggung kegagalan, menanggung kesulitan, seringkali yang disebabkan oleh orang lain, tanpa kehilangan kendali, kita jadi murka, marah-marah,
atau kehilangan kasih. Kita mungkin diem aja tapi marahnya luar biasa gitu ya. Nah, kesabaran. Ini orang yang sanggup menanggung kesusahan yang diakibatkan oleh orang lain tanpa kehilangan kendali dan kasih. Sehingga masih bisa diskusi, sehingga masih bisa bercakap-cakap, masih bisa menyelesaikan. Kalau sudah emosional saja, maka akan susah. Yang keempat adalah menerima. Ini ada sedikit perbedaan terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Saya lebih memakai kata forbearance atau bearing one another. Artinya adalah menerima terhadap kelemahan atau kesalahan orang lain. Dan jika memungkinkan mengoreksinya dengan kasih jika diperlukan. Ini adalah orang-orang yang tahu bahwa saya berdosa, rekan-rekan saya juga berdosa, kita sama-sama berdosa, sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Dan saya memberi penerimaan terhadap kelemahan dan dosa orang-orang, sebagaimana saya juga membutuhkan penerimaan dari mereka ini. Saya pernah suatu saat dalam pertemuan-pertemuan tertentu, waktu saya dulu di sekolah Alkitab, ada kelompok-kelompok begitu ya, dibuat kelompok-kelompok, kelompok family group begitu. Nah, ada satu orang yang nyebelin banget ya di anggota family group saya itu. Sebelum saya ngumpul di family group itu, saya berdoa dulu biasanya, Tuhan berikan saya kesabaran, berikan saya kasih karunia, supaya saya nggak emosi, supaya saya nggak nyolot, supaya saya nggak gitu ya. Mau ketemu dalam small group aja harus butuh kasih karunia yang khusus begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ya Bapak Ibu, saya tahu dari temannya, kalau dia melakukan hal yang sama begitu ya. Oh sebelum masuk dalam small group, sebelum ketemu saya, dia juga berdoa supaya beri kasih karunia sebelum dia ketemu Johan begitu ya, supaya sabar begitu. Jadi kita butuh membagi kasih karunia, dan itu bukan berarti permisif, kesalahan-kesalahannya ditampung begitu, tetapi kita mengoreksinya juga jika diperlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gampang atau susah? Susah ya. Itulah the difficult practice of the love of the Christians. Dan kita dipanggil untuk yang susah itu. Karena kita sudah menerima kasih yang begitu dalam, begitu panjang. Hutang kita yang begitu banyak sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga kalau ada orang lain yang hutangnya lebih sedikit pada kita, kesalahan, perkataan dan sebagainya, kita bisa menampungnya di dalam kasih Kristus. Dan Paulus mau supaya itu bukan cuma ada dalam doa atau dalam pemahaman, tetapi dalam tindakan. Susah ya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita lanjutkan. Bagaimana kita hidup berpadanan dengan panggilannya sebagai gereja. Tadi sikap. Bagian berikutnya Paulus bicara tentang dasarnya, dasar bagi kesatuan. Nah tentang kesatuan ini, mari kita pikirkan sejenak. Kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana ada gambar makanan itu ya di screen. Itu kira-kira gambar apa itu? Makanan di mana itu? McD ya. Saya bukan marketing McD ya begitu ya, tetapi ini satu gambaran begini. Ini tulisannya tulisan Jepang di sana. Kalau kita pergi ke Jepang, lihat ada logo gambar M, warnanya merah kuning begitu, kita tahu apa yang bisa kita harapkan di sana. Ya, rasanya seperti apa kita mungkin masih ingat-ingat. Kita ke New York, kita ke Bandung, kita udah ada gambaran itu. Itu keseragaman, franchise begitu ya. Nah, di dalam kasih Kristen di dalam gereja Tuhan ini bukan keseragaman seperti ini, franchise di mana-mana, tetapi kesatuan itu lebih mirip yang gambar yang satunya, gambar pernikahan. Laki-laki, perempuan menikah, ini tetap berbeda. Punya karakter yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda begitu ya. Tetapi mereka namanya disatukan. Keberbedaan itu disatukan karena ada satu landasan dan satu tujuan. Tidak harus, mereknya harus sama semua. Tetapi dalam keberbedaan punya satu landasan, satu tujuan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ada orang percaya Yahudi, ada orang percaya bukan Yahudi, masing-masing punya keberbedaan, tetapi mereka punya satu landasan yang sama. Mari kita lihat apa landasannya di dalam ayat 3-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian silahkan menghitung, ada berapa landasan, ada berapa kata satu di dalam perkataan Paulus ini. Silahkan ambil waktu. Satu tubuh dan seterusnya.
Ada berapa? 7 ya. Ini bukan karena Paulus kurang kerjaan, kalau 1 begitu ya, sampai 7. Ada sesuatu maksudnya. Mari kita ingat bahwa surat itu dibacakan di jemaat. Dan bayangkan kalau Paulus cuma bicara kita itu satu Tuhan misalnya, atau satu tubuh begitu. Kemudian masuk ke topik yang lain, mungkin jemaat nggak terlalu nyantol di situ. Sehingga itulah cara seorang penulis dari kita zaman dulu tidak dibaca seperti kita sekarang, tetapi dibacakan untuk kita. Cara seorang penulis menyampaikan satu pesan yang penting adalah dengan mengulang. Dan kalau Paulus mengulang 7 kali itu sesuatu yang serius. Jadi bayangkan kalau waktu kita mendengarkan satu tubuh, satu roh, satu panggilan, satu Tuhan. Jemaat gak akan miss. Ini Paulus sedang bicara tentang sesuatu yang penting. Inilah dasar bagi kesatuan. Dasarnya bukan selera kita masing-masing, tetapi dasarnya adalah hal-hal yang Paulus katakan, satu tubuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja itu ada satu atau banyak? Mereknya banyak. Ya. Tetapi gereja adalah satu tubuh, satu kepala. Mereknya banyak. Ada merek ini, merek itu dan sebagainya. Kebiasaannya banyak. Gaya spiritualitasnya bisa berbeda-beda. Tetapi kita satu tubuh, jangan lupakan itu. Satu roh, satu pengharapan. Kita punya pengharapan yang sama bukan? Pengharapan kita adalah kita yang sudah berdosa, sudah hidup sia-sia ini ditebus oleh Tuhan dan kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di surga. Kita memuliakan Dia sebagai waris kerajaan Allah. Kita punya pengharapan yang sama. Satu Tuhan, satu iman. Injil Tuhan itu yang menyelamatkan kita, iman kita. Satu baptisan. Kita semua dibaptis dalam nama Bapa Allah dan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada yang dibaptis dengan cara lain? Dengan nama yang lain? Tidak ya, kita semua sama. Jadi begitu saya dibaptiskan, begitu orang lain dibaptiskan dan sebagainya, kita terhubung dalam satu baptisan yang sama. Satu Allah dan Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita. Ada jauh lebih banyak dasar bagi kesatuan daripada bagi keberbedaan. Itu berbicara masalah gereja lokal di satu tempat maupun dalam gereja universal, saudara-saudara kita yang lain. Itulah dasar iman yang Paulus katakan. Jadi rumus kesatuan dari versi surat Efesus adalah sikap hati kita seperti tadi dan ada dasar iman, maka kita punya basis untuk kesatuan. Karena itu kita siap masuk ke yang ketiga, karunia bagi kesatuan. Kita tidak mampu melakukannya sendiri kalau itu bukan pemberian dari Tuhan. Kita ingin sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang kita gagal dalam melakukannya. Kita butuh karunia dari Tuhan untuk kesatuan ini. Nah, kita akan mempelajari ayat ke-7 sampai ayat 16. Ayat 7 sampai 16 ini karena cukup panjang, kita bagi menjadi 3 bagian. Sumber kasih karunia, sarana kasih karunia, dan hasil dari kasih karunia itu. Mari kita melihat pertama-tama sumber dari kasih karunia. Paulus tahu bahwa ini sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang dari Tuhan, bukan dari kemampuan kita sendiri. Paulus mengatakan sumbernya adalah dari Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, itulah sebabnya kata Nas, Paulus mengutip dari Mazmur 68, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawan-tawanan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, kutipan dari Mazmur ini untuk Paulus punya jalan untuk menjelaskan bagian di bawahnya. Bukankah ia telah naik, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, bicara tentang sesuatu yang paling bawah, yang telah turun juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Inilah cara lain untuk mengatakan Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bicara tentang siapakah dia. Kita tidak terbatas pada resources, kemampuan atau ketidakmampuan diri kita sendiri sebagai hidup menjalani kehidupan Kristen. Tetapi kita punya Dia yang punya segala kuasa di surga dan di bumi yang mengaruniakan kepada kita. Sesudah establish sumbernya, Paulus mengatakan apa yang dilakukan oleh Dia itu. Memberikan pemberian-pemberian itu. Apa pemberian yang Dia katakan mengenai gereja?
Dan menarik Paulus mengatakan, dan ialah yang memberikan, yang diberikan apa? Bukan kuasa, bukan macam-macam, tetapi yang diberikan adalah orang. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah anugerahnya, itulah pemberiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pahami ayat ini. Ini salah satu ayat yang penting di dalam kehidupan berjemaat perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya ada dua kelompok orang. Bapak Ibu bisa menemukan dua kelompok orang itu yang mana? Kelompok orang yang pertama, siapa saja mereka? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kelompok orang yang kedua, orang-orang kudus. Di sini ada orang-orang kudus. Saya dari Purwokerto ya, bukan dari Kudus ya, jadi tidak termasuk ya. Jadi orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Itu artinya semua jemaat. Jadi di sini kita melihat ada dua kelompok orang. Ada kelompok orang yang mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani jemaat. Ya. Pemberita Injil, pengajar, begitu ya. Mereka gembala, orang-orang yang dipanggil untuk melayani jemaat, kemudian ada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan lebih detail apa bagian masing-masing dari dua kelompok orang ini. Siapakah dari dua kelompok orang ini yang tugasnya adalah melakukan pekerjaan pelayanan? Jangan buru-buru jawab, perhatikan ayat-ayatnya. Siapakah yang tugasnya melakukan pekerjaan pelayanan? Kelompok orang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Orang-orang kudus, mereka melakukan pekerjaan pelayanan. Lah kalau mereka semua melayani, kelompok orang yang pertama nganggur dong, kehilangan pekerjaan mereka. Mahasiswa-mahasiswa teologi jadinya nganggur nanti, gitu ya. Enggak, karena ada tugas yang berbeda. Tugas kelompok orang yang pertama adalah memperlengkapi. Jadi inilah ekonomi kerajaan Allah. Semua orang diminta untuk melayani. Semua orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, mereka diselamatkan untuk melayani. Semuanya perlu mengambil bagian dalam pelayanan. Tetapi supaya semuanya bisa melayani, perlu ada orang-orang tertentu yang tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Itulah standar dalam kerajaan Allah. Sehingga di dalam bagian lain, kalau tadi Rasul Petrus juga mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan kepada terang. Artinya saudara-saudara semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang tidak termasuk ini adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, orang yang tidak diselamatkan. Jadi semua orang yang sudah berpindah dari gelap ke dalam terang, mereka adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ini ada satu pilihan kata yang unik dan saya pikir kalau saya anggota jemaat gereja mula-mula pada saat itu habis surat Petrus ini dibacakan kita akan berdiskusi panjang. Ya. Kata itu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani dalam bahasa Inggris the royal priesthood atau imam-imam yang melayani raja adalah kata yang spesifik. Siapakah yang bisa jadi imam dalam ibadat Israel kuno? Harus suku Lewi. Tidak semua orang suku Lewi boleh jadi imam. Harus orang Lewi keturunan Harun. Jadi spesifik sekali. Dan ada tugas-tugas yang hanya bisa dikerjakan oleh imam, tidak boleh oleh orang lain, bahkan raja sekalipun. Itu tugas imam, sangat spesifik. Tetapi Petrus mengatakan kamu semua adalah imam yang melayani raja. Wow, ini sesuatu yang besar yang Petrus sedang katakan. Kita semua sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita adalah imam dalam perjanjian baru. Teologi ini disebut sebagai the priesthood of all believers. Keimaman semua orang percaya. Dan inilah teologi yang membedakan kita ketika gereja reformasi, melakukan reformasi. Dulu ada imam tertentu, priest ya. Sekarang di dalam gereja Katolik masih ada seperti itu. Ada imam-imam tertentu yang melakukan tugas ritual tertentu.
Tetapi dalam gereja reformasi mengatakan semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan kalau begitu. Imam adalah seorang hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkong saya, kakek saya dulu salah seorang yang merintis gereja. Sebetulnya bukan niat dia merintis gereja, begitu ya. Dia ada di sebuah desa kecil, untungnya masih ada dalam peta, begitu ya. Nah di desa itu dia berdagang beras, dan rumah bagian belakangnya itu cukup luas, dan dia ngajakin beberapa teman-temannya dia untuk bikin persekutuan doa di rumahnya itu. Waktu itu di kota kecil itu belum ada satu gereja pun. Bukan kota kecil ya, desa kecil begitu ya. Belum ada satu gereja pun. Kemudian lama-lama mulai ngajakin yang lain. Tetap ngumpul di bagian belakang rumah engkong saya ini. Terus lama-lama manggil pendeta waktu itu. Ada pendeta Astasia, terus datang ke situ. Tetapi sesuatu yang berubah terjadi. Dulu waktu belum ada pendeta, apa yang dilakukan? Yang besuk siapa? Ya engkong saya dan teman-temannya. Yang bawain renungan siapa? Engkong saya dan teman-temannya. Yang saling memperhatikan dan sebagainya mereka. Tapi begitu ada pendeta, pendetanya yang besuk, pendetanya yang khotbah, pendetanya yang sebagainya. Semua yang lain aja menjadi pendukung. Tetapi bukankah di dalam ini kita semua yang melakukan pekerjaan pelayanan? Pendeta, orang-orang yang melayani gereja ini tugasnya adalah memperlengkapi kita semua supaya kita melakukan pekerjaan pelayanan. Itulah teologi kaum awam dalam Perjanjian Baru. Setiap orang perlu bertanya, semua jemaat perlu diajar untuk bertanya, hidupnya adalah hidup bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaan penting dalam hidupnya adalah apa panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia, sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Masing-masing kita diperlengkapi untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Teman saya melayani di LBH Jakarta, ya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dia banyak melayani kasus-kasus pelecehan seksual, ada penganiayaan dari bos dari majikan kepada pembantunya, dan berbagai kasus-kasus dalam masyarakat. Banyak wanita yang menjadi korban, dan LBH ini menyediakan layanan itu. Dan ada begitu banyak frustrasi yang dia alami berkaitan dengan produk hukum dan penegak hukum di Indonesia. Dia berjuang, capek sekali melawan itu, sampai akhirnya dia merasa perlu berhenti dulu untuk mempertimbangkan apakah dia akan terus bergerak di bidang hukum itu, atau mungkin kayaknya lebih enak masuk sekolah teologi ya gitu ya. Jadi pendeta kayaknya nggak harus berhadapan dengan yang kayak begitu-gituan begitu ya. Dia betul-betul ngambil sabbatical hampir 1 tahun. Waktu itu di dalam prosesnya bergumul dengan Tuhan, dia kemudian diteguhkan meskipun gentar untuk kembali ke bidang hukum. Dan sekarang kembali melayani di LBH. Dia merasa bahwa ini satu tempat yang susah, tempat yang gelap, tetapi tempat di mana dia perlu menghadirkan shalom Tuhan di situ. Dan Tuhan sudah memperlengkapi dia dengan cara tertentu. Tidak semua orang tahan seperti dia, dan dia ada di situ untuk mengerjakannya. Ketika dia melakukan itu, bukankah dia sedang menjadi hamba Tuhan? Dan setiap kita perlu memikirkan di manakah tempat dan panggilan saya, supaya kalau saya masuk di dalamnya Tuhan paling dimuliakan. Menjadi guru, menjadi dokter, peneliti, dan sebagainya. Kita hadir dalam berbagai tempat bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesejahteraan orang. Kita menjadi hamba Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan-kapan kalau di gereja ada tulisan dilarang parkir khusus hamba Tuhan, siapa yang boleh parkir di situ? Kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita semua adalah the royal priesthood, imam-imam yang melayani raja, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang tugasnya memperlengkapi seluruh jemaat untuk bisa mengerjakan panggilan pelayanannya dengan baik. Mari kita tadi sudah melihat sumbernya, sarananya, terakhir kita akan melihat hasilnya. Kalau Bapak Ibu pelajari ayat 13 sampai ayat 16, ada banyak kata-kata sampai, sehingga, supaya. Itu Paulus sedang menceritakan apa yang diharapkan sebetulnya dari gereja yang fully functioning, yang berfungsi sepenuhnya
ada kesatuan di dalamnya, apa yang menjadi teleosnya, menjadi tujuan akhir yang Paulus ingin terjadi di sana. Mari kita lihat apa yang menjadi harapan Paulus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita diharapkan bertumbuh memiliki kedewasaan rohani di dalam pemahaman pengajaran dan pengenalan kita akan Allah. Ketika kita berada di gereja ini, setahun yang lalu dan sekarang, apakah pengenalan kita akan Allah bertambah dan bertumbuh? Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan kita akan Allah itu jauh lebih mendasar daripada yang mungkin kita sadari. Seorang penulis mengatakan pengenalan akan Allah itu seperti batas atas. Jadi begini, di dalam bahasa Indonesia ada perkataan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa sayang sama Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Dia dengan segenap-segenap? Jadi kapasitas kita untuk mencintai Tuhan itu ditentukan oleh seberapa kita kenal Tuhan. Jadi kalau pengenalan kita akan Tuhan sedemikian, kita akan memuji Tuhannya mentoknya segitu. Mengasihi Tuhannya mentoknya segitu. Percaya sama Tuhannya mentoknya segitu. Kalau kita mau mengembangkan cinta kita kepada Tuhan, pengenalan kita harus bertambah. Semakin kita mengenali, wow, kasih karunia Tuhan. Wow, pengorbanan Tuhan. Wow, hak istimewa kita sebagai anak Allah. Ketika kita semakin mengenal Dia, kita makin wow kepada Tuhan. Kita makin bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, percaya sama Tuhan, dan mencintai Tuhan. Itulah yang Paulus rindukan. Pengenalan akan Tuhan itu ada pada mereka. Dikatakan sehingga kita bukan lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Beberapa di antara kita mungkin protes. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita punya iman seperti anak-anak? Ya betul, iman seperti anak-anak. Tetapi bukan iman yang kekanak-kanakan. Kita diminta punya iman dan pengetahuan pengenalan akan Allah yang tidak childish, tetapi childlike. Bukan hanya pengetahuan tetapi juga kepercayaan kepada Dia. Saya senang di gereja ini, gereja yang sangat menekankan tentang pengajaran. Saya berharap Bapak Ibu jemaat sekalian berbondong-bondong pakai kesempatan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di gereja ini. Ambil setiap kesempatan untuk kita belajar, ditolong di dalamnya. Itu Paulus kerinduan dia yang pertama. Yang kedua, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teleos yang kedua, selain memiliki pemahaman yang benar, pengenalan yang benar akan Allah yang akan mempengaruhi seluruh aspek hidupnya, yang kedua adalah kedewasaan penuh. Di dalam bagian lain Paulus mengatakan, dia menasihati, dia mengajar, dia mendesak, mendorong seorang demi seorang supaya mereka sampai pada kesempurnaan Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Apakah itu juga yang sedang terjadi di tempat ini? Kedewasaan rohani bukan hanya pemahaman pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita terima Yesus, kita menjadi bayi rohani. Apakah kita menjadi semakin dewasa secara rohani di dalam hal relasi kita dengan Tuhan, pemahaman pengajaran, dalam karakter kita, dalam pelayanan kita? Atau dari dulu sekarang hampir selama-lamanya kita tetap sama begitu ya? Apakah kita sedang mengalami pertumbuhan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu statistik yang menarik sekali, saya ingin membagikan ini kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pikirkan betul sebagai gereja. Statistik ini di penelitian ini dilakukan oleh Josh Barna Group bersama-sama dengan World Vision, dan ini adalah penelitian internasional termasuk di Indonesia, ada cukup banyak sampel dari Indonesia yang diambil. Jadi ini adalah data dunia yang diklaster berbagai negara. Ini terlalu kecil tulisannya, tetapi bagian yang panah itu adalah Indonesia. Saya akan jelaskan apa artinya. Bagian yang warna pink di sana adalah kelompok orang yang disebut sebagai prodigal. Prodigal itu orang yang dulunya Kristen, sekarang sudah tidak mengaku lagi jadi Kristen. Itu prodigal. Yang warnanya biru muda itu adalah nomads. Nomads itu adalah orang yang KTP-nya masih Kristen, tetapi sebulan terakhir waktu survei itu dilakukan, dia tidak pernah datang ke gereja. Jadi ini orang Kristen yang jarang sekali datang ke gereja, apalagi yang lain ya, datang ke gereja aja enggak begitu ya. Tapi masih Kristen, itu nomads. Yang ketiga adalah habitual churchgoer. Orang yang datang ke gereja karena kebiasaan saja, tetapi kalau ditanya pemahaman imannya dan sebagainya, zero.
Tapi dia datang ke gereja, waktu ditanya kamu datang ke gereja minimal sebulan sekali, kadang lebih. Ini adalah habitual churchgoer, orang yang tidak memiliki dasar-dasar iman dan sebagainya, tetapi merasa perlu datang ke gereja. Kalau nggak datang ke gereja gimana? Rasanya ada yang kurang begitu ya. Dia jadi datang ke gereja. Ini kalau nggak datang ke gereja, nanti takut seminggu ini sial begitu ya. Lebih baik datang ke gereja 2 minggu untuk supaya menghilangkan kesialan seminggu. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan lebih banyak pengeluaran, lebih banyak pemasukan. Jadi nggak apa-apa lah saya datang ke gereja. Orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang warnanya hijau adalah resilient disciples. Ini murid-murid Kristus yang sejati. Yang mau saya katakan adalah begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, data ini menariknya adalah prodigals, orang yang dulunya Kristen sekarang tidak mengaku Kristen, di Indonesia itu paling rendah. Hanya 2%. Di Singapura berapa persen? 19%. Dulunya Kristen sekarang sudah tidak Kristen. Di Indonesia hanya 2%, itu terendah di dunia. Tetapi bagian kedua menariknya adalah ada yang tertinggi di dunia. Bapak Ibu lihat yang tertinggi apa di Indonesia? Habitual churchgoer. 65% habitual churchgoer itu tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara manapun. Jadi di Indonesia percaya Yesus, tidak percaya Yesus, memahami iman, tidak memahami iman, orang tetap datang ke gereja kok. 65%. 65% artinya begini, kalau gerejanya ada 100 orang jemaat, 65 jemaat itu habitual churchgoers. Dia tidak memahami imannya, tidak diteguhkan dalam banyak hal yang lain. Cuma kebiasaan saya datang ke gereja. Ini memberikan 2 tantangan. Yang pertama kesempatan besar. Bagus kan mereka datang ke gereja daripada nggak datang ke gereja, begitu ya? Kan bagus ya, jadi ini. Tetapi yang kedua, tantangan bagi pemuritan kita. Mereka sudah datang ke gereja, kalau kita biarkan salah betul kita. Ini adalah kesempatan besar ketika mereka di sini, mereka berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka digerakkan untuk memiliki kehidupan akar rohani yang dalam, pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kehidupan hidup yang berbuah-buah dalam karakter, dalam pelayanan. Itulah pemuritan. Kalau pemuritan itu penting bagi semua gereja, terlebih lagi gereja di Indonesia. Habitual churchgoer begitu banyak. Kesempatan dan juga tantangan bagi kita. Itu yang dirindukan Paulus. Orang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bukan hanya sekedar habitual churchgoer. Daripadanya lah seluruh tubuh tersusun rapi diikat oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pertumbuhan itu yang semakin serupa dengan Kristus itu terjadi ketika kita berada di dalam komunitas. Untuk bertumbuh, kita butuh roh Tuhan. Pertumbuhan adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi roh Tuhan bekerja tidak di dalam vakum. Dia menggunakan sarana-sarana kasih karunia. The means of grace. Sarana kasih karunia apa? Firman Tuhan jelas. Tetapi yang kedua adalah umat Tuhan. Itu adalah sarana kasih karunia. Kalau kita mau bertumbuh, kita hanya datang ke kebaktian untuk mencari tempat ibadah yang tetap, maka kita sedang membatasi diri kita dari banyak pertumbuhan. Masuk lebih dalam untuk kita mengenal dan dikenal, berfellowship. Dan masuk lebih dalam untuk kita dimuridkan. Kita minta, tolong muridkan saya. Saya tidak cukup hanya datang ibadah minggu saja. Di dalam persekutuan yang dalam dengan firman dan umat Tuhan, maka kita bertumbuh. Kita sudah belajar tentang sikap, dasar, dan karunia, sumber, saran, dan hasil. Bagian kita selanjutnya adalah menyelaraskan kehidupan pribadi dan bergereja kita dengan hal-hal yang Tuhan nyatakan pada kita. Tuhan memberkati.